balance sih antara kedua belah tim. Bagaimana nantinya dari 10 hero yang sudah mereka amankan bisa mendapatkan karya objektif yang mereka inginkan. Alright, kita menuju ke game kedua. Onyx Esports versus AP Brand akan dipandu oleh Ranger Master juga. Ada Cipi di sini tentunya dan sudah mulai terpantau. Wow, rusuh banget ya di awal-awal. Wow. Early game yang berbahaya tentunya ini. Hampir saja terkena satu first blood tapi masih terlalu jauh. Masih ada flicker juga. Masih terlalu early dan nampaknya mereka akan lebih memilih untuk mendapatkan rotasi terlebih dahulu. Tapi lihat cewek ingin membalaskan keadaan yang sama yang dipegang oleh dia di game yang pertama. Ya safety first ya yang bakal jadi salah satu tujuan kedua belah tim di awal-awal kini. Dan bahkan Little Wanderer nampaknya masih bisa diamankan oleh Kairi tanpa adanya kontes yang dilakukan oleh Kalzi juga. Dia bakal coba untuk cuek akan hal tersebut. Terlebih lagi kalau kita pantau dari area emblem, ada dari area 1 Breathmight yang dibawa oleh Flabzy juga. Berarti ya bakal jauh lebih sustain lagi. Tapi di area top lane dia nyaris saja tewas di tangan seorang Boots. Tapi masih ada satu buah escape tools melalui Flicker yang membuat Flabzy still survive. Tapi kalau misalnya dibilang adalah masih tidak adanya Thunderclap itu sih yang bikin dia selamat lebih tepatnya. Yep. Karena kalau tadi walaupun ada flicker sekalipun, tapi kalau Thunderclapnya udah available, ini berbahaya. Dan saat di depan sana akan coba di-all-in begitu saja level 4. Dan Suns bahkan untuk Retribution. First blood dipaksa oleh View. View membuat Suns kali ini berhasil kehilangan satu sosok flicker dan hilang di tempat tidak ada Suns ketika nanti mau arah Turtle. Agak sedikit terlambat setup yang dilakukan oleh para pasukan dari Onyx. Dan maka di arah top lane Boots ingin membalaskan solo pick off yang terjadi di game yang pertama terhadap seorang Fantasy. Tapi Ogwan standby on position. Kyle TZ yang terlebih dahulu melakukan poking terhadap Turtle. Tapi di depan sana Boots memberikan satu efek Thunderclap yang udah siap dia lontarkan kepada para pasukan dari AP Brand. Di tengah sana Keyboy. Keyboy, berbahaya Keyboy. Seperempat darah telah dimiliki oleh seorang Keyboy yang tandanya Keyboy memilih untuk mundur. Tidak ada defense judgment untuk beberapa waktu. Dan kalau dipaksakan menuju ke arah Turtle, ini bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh para pasukan dari AP Brand. Memaksa untuk fight, tidak ada power of retribution. Di depan sana Kairi, kami dapatkan retribution. Dan jangan dari Kairi. Mereka terlalu fokus terhadap team fight dan bahkan Kairi kali ini berhasil mendapatkan retribution dengan sangat baik. Yep. Balaskan kembali tim fight yang terjadi. Defense judgment telah dikeluarkan. View udah tidak berdaya dan double kill. Decimate is hard point from Kairi. Yes, 2 poin kill berhasil di-secure dengan ada satu buah objektif Turtle juga yang berhasil diamankan. Meanwhile di area bottom lane, ini menjadi satu pertarungan yang cukup sengit antara cewek dan juga Super Marco lagi dan lagi. Bahkan keduanya pun harus pulang untuk melakukan regenerasi HP karena keduanya nyaris saja tumbang. Tapi lihat, Titan Revenge dibuka begitu saja di follow up dengan satu final slash menampol tepat karya Keyboy di area purple buff. Guna melakukan observasi tapi justru dirinya yang harus tereliminasi. Yang membuat teman-teman dari AP Brand mereka mendapatkan satu buah keuntungan perolehan dari poin kill. Tapi Onyx Esports mereka tidak mau terlalu gegabah. Belum ada setup juga karena Keyboy terpick off di beberapa detik lalu. Sehingga rotasi mereka setelah Turtle hadir dan berhasil mereka secure kini udah mulai balance dan udah mulai sedikit memantau pergerakan dari mereka punya god lane. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat di arah bottom lane, cewek kali ini masih dengan posisi tidak terlalu unggul, tidak terlalu kalah juga dari Super Marco-nya. Tapi yang sudah dipastikan adalah Kairi mengungguli dari Kaltizi. Kali ini Kairi mencoba untuk melakukan dominasi dari level ya, tapi ingat masih ada defense judgment dari seorang Keyboy. Bakal coba ditarik, instant pick up terjadi, Kyle hilang begitu saja. Baru gak nyampe 2 detik saya sebutkan kalau udah ada Keyboy dengan defense judgment-nya. Dan ternyata Kaltizi masih tambeng nampaknya di sana ya. Ya. Masih tambeng, Iya, masih benar-benar. nakal ya. Padahal informasi harusnya terlihat sih ada Keyboy di sana. One man standing lagi. Iya, dan bahkan Cewek. dari Super Marco di arah bottom lane nggak bisa melakukan defensif terhadap sosok seorang cewek. Terzoning. Dia udah di zoning, bukan hanya di zoning, di plating juga. Benar. Lebih memilih mengikhlaskan begitu saja posisi dari AP Brand terhadap turret di arah bottom lane yang dipecahkan under menit kelima. Terlalu high risk kalau tadi Super Marco mau berani maju karena perbedaan kuantitas juga ada 3 pemain Onyx yang berkumpul di sana. Sehingga di bawah menit kelima masih terbaut gold shield. Teman-teman dari Onyx Esports mendapatkan perolehan satu buah objektif bangunan turret. Tapi Turtle kembali di posisi yang sama, bahkan sudah mulai setup tapi Flabzy. Oke, Flabzy berada di garis depan.
Ogon membuka sedikit positioning. Tapi standby position saat sekali ini memberikan damage yang udah mulai harus diperhatikan. Langsung ada final slash dikeluarkan, tapi lihat Bennett berhasil menangkap seorang Fantasy. Untuk ke arah belakang, para pasukan dari Onyx Esports memaksa tim fight. Boots masih mau lebih. Double kill didapatkan oleh seorang cewek. Looking for triple kill. Akankah dibalaskan? Looking for medium. Tapi nampaknya Ogon terlalu kuat dan tidak bisa didapatkan oleh pasukan Onyx Esports. Terlalu tebal, ini membuat berhenti di 3 poin kill saja yang berhasil diamankan oleh cewek yang sedang melakukan perjalanan bisnis sebetulnya ya untuk melakukan switch posisi yang tadinya ada di bawah kini berada di area top lane. Turtle berhasil diamankan oleh Kairi dengan adanya keunggulan kuantitas dan juga free space juga, tapi membahas dari area item sudah jadi Blood of Despair. That's why damage yang diberikan oleh seorang cewek ini semakin sakit banget. 2 hit runner tuh Cipi. Perih banget sih itu. Di area BOD ini benar-benar tertunjang banget damage yang diberikan mengarah ke area Flabzi yang memang belum melakukan switch lane juga terhadap Super Marco. Tapi kita bakal lihat juga di sini Ogwen dengan adanya select plate dipatahkan dengan item pecahan saja untuk bertahan, membuat dia sulit banget untuk membuat momentum sebetulnya ke area warga yang dimiliki oleh teman-teman Onyx Esports. Dan kini di menit kita yang ke-6 teman-teman Onyx berhasil mencurkan 2 outer bangunan turret. Dan apa yang berada hingga dengan detik ini, mereka belum mendapatkan objektif netral hingga dengan bangunan turret yang dimiliki oleh Onyx. Mereka harus sudah mulai memutar otak karena slow but sure Onyx Esports bisa saja memberikan pressure yang signifikan terlebih lagi ketika mereka Council game flicker for nothing for Keyboy. Tidak ada yang bisa didapatkan di depan sana, sayang sekali Keyboy harus merelakan satu flickernya untuk melakukan checking boost. Council pun telah dikeluarkan. Aku nggak tahu sebenarnya AP Brand melihat dan mengetahui kondisi tersebut atau enggak, karena kalau misalnya mereka mengetahui kondisi tersebut mereka tidak akan kasih Keyboy ampun, mereka akan makan Keyboy. Dan nampaknya kayaknya mereka nggak tahu kondisi tersebut deh, karena KLTZ nggak mendekat ke arah Keyboy, karena KLTZ nggak coba untuk nge-town Keyboy. Kalau KLTZ tahu Keyboy nggak punya flicker itu pasti di-town tadi. ya bisa jadi sih bakal langsung dimaksimalkan. Dipancing aja di bait. Yap. Tapi ternyata Pebble tidak mengetahui, that's why dia bakal coba untuk reset. Sejauh ini goldnya dipegang kendali oleh cewek yang memang dapetin space yang besar banget. Dan teman-teman dari Onyx juga sebetulnya nggak mau terlalu overcommit ya, walaupun memang mereka lagi mengamankan kendali permainan dengan perekonomian yang memang sedang mereka lead juga, tapi mereka masih penuh akan perhitungan. Turtle yang terakhir masih menjadi tujuan utama setelah sulitnya mereka untuk menembus pertahanan mid lane outer turret. Terpantau dengan adanya pokingan turret juga yang sudah dilakukan oleh ke arah dari sisi top lane sana. Deva Judgment menuju ke seorang Flatzy. Kali ini dia yang menjadi korban keganasan dari Onyx Esports. Lihat permainan boost atas seorang Keyboy yang terlalu berbahaya, bahkan membuat Suns melakukan recall di depan sana. Dibalikan kembali. Ini dia Onyx Esports kembali bangkit dari kekalahan di game yang pertama, membuat Onyx Esports bahkan mengungguli dari segi turret. Boost membiarkan Super Marco memukul dirinya. Thunderclap dikeluarkan, menuju ke arah belakang. Boots mencoba untuk melakukan buying time. Sedikit terperangkap, tapi nampaknya Boots harus menjadi korban keganasan dan ditukar dengan satu buah turret. Tapi kalau misalnya Cipi, satu turret dari top lane, tadi di inner turret, worth it kan ditukar sama Boots? Worth it sih, Boots meninggal itu bentuk dari sacrifice yang dia lakukan dengan adanya objektif bangunan turret yang memang lebih untung. Tapi lihat, sudah ada satu badan damage. Dikeluarkan, tertarik begitu saja Decimate yang bahkan berhasil mendapatkan Ogwen. Dibalikkan kembali keadaan para pasukan dari Onyx Esports, mereka yang mendapatkan keuntungan. Lihat, mereka nggak bisa numbangi siapapun, bahkan Ogwen yang langsung tersambar Decimate. Monster Kemi, telah terjadi, Flotisi, Cewekski, coba didapatkan, tapi dipecah save the day. Blessing from Super Marco, menangkap seorang Cewekski, tapi di depan sana, Kairi terlalu strong dengan Martisia, Thunderclap. Tampaknya kali ini udah mulai harus mundur karena Boots udah mulai harus merasakan sakitnya Super Marco. Pressword-nya hampir bisa menembangin Boots, tapi mereka masih bisa selamat, Cipi. Yes, cewek yang out of positions berhasil dieliminasi dengan dia blazing duet yang dimiliki oleh Super Marco. Tapi sebenarnya dibayar lagi dengan konten oleh teman-teman Onyx Esports dengan hancurnya middle outer turret yang dimiliki oleh AP Brand. Ini at least bisa digunakan untuk mereka memperluas asa lagi dan melakukan ekspansi terhadap pattern jungle yang dimiliki oleh teman-teman dari AP Brand, terkhusus dari KLTZ itu sendiri. Lord akan muncul masih dalam kurun waktu yang cukup lama. Hal ini bisa dilakukan oleh Onyx Esports untuk melakukan observasi lebih tepatnya dan juga bagaimana AP Brand fokus dengan permainan metode 4-1 sih. Karena Boots udah mulai merasakan juga menggugah fokus dan mendistract fokus dari teman-teman AP Brand juga untuk memanage laning jauh yang mereka miliki. Sedangkan teman-teman Onyx Esports ini bakal enak banget, mereka udah mulai nungguin juga terhadap Lord yang sudah mulai terpantau.
Hey, Super Marco! What are you doing, Super Marco? Hey, kepencet ya. What are you doing, Mr. Super Marco? Gak apa-apa, gak lihat. Gua dari bengkong lagi merhatiin Cipi sampai berdiri. Hah? Ada apa gerangan? Coba duduk sejenak, mari kita ngobrol, ngopi kalau ada masalah. Yuk cerita yuk. Oh my god, tapi gak apa-apa, aman. Lordnya tapi sayang sekali didapatkan secara cuma-cuma nih sama teman-teman dari Onyx Esports Retribution yang on point, gak ada visions, gak ada kontes. Membuat AP Brand, nampaknya mereka akan memikirkan bagaimana caranya melakukan defensif di Lord yang memang sebetulnya masih squishy sih. Tapi dampak yang akan diberikan dari Lord yang berhasil di-secure Onyx adalah inner hilang dan mungkin base ini bisa jadi paketan dari Lord tersebut. Alright, luar biasa kali ini para pasukan dari Onyx mereka mencoba untuk membalaskan kembali keadaan dengan adanya sosok Walter top lane Sans memberikan posisinya. Informasi telah diberikan, tapi para pasukan dari Onyx Esports mereka belum terlalu mau terburu-buru untuk mendapatkan satu turret tiara top lane. Mereka memilih dengan sabar. Mereka tahu 3 lane push-nya masih terdorong, minionnya masih besar-besar, dan mereka akan coba dapetin gimana caranya gundul seluruh innernya. Itu dulu pertama, karena Lordnya juga masih di bawah Lord 12, jadi tidak terlalu Series game yang kedua, match penentuan apakah Onyx Esports bisa menyamakan kedudukan. Sejauh mata memandang, mereka berhasil menghancurkan inner turret dengan adanya dampak Lord pertama yang berhasil mereka secure dengan cuma-cuma. Membahas karya item dengan network yang dipegang kendali di angka 6.000 untuk cewek sendiri udah mengamankan dari Hunter Strike. Malefic Roar setelah BOD menjadi item pertama yang tadi berhasil diamankan. Selanjutnya kalau ngomongin dari area sisi Kairi itu sendiri, udah jadi Blood Armor untuk menangkal damage physical Blazing Duet. Juga antivirus, juga dengan Hunter Strike. Team fight akan coba terjadi. Kairi dan juga Kyle TZ. Dan di Jasmine berhasil ke Blood City. Kelah gagal di cover, tapi lebih dapat Super Marco nggak bisa berbuat apa-apa. Shadow Rest telah dikeluarkan, terperangkap, tapi Kairi masih selamat. Dan bahkan para pasukan dari Onyx Esports, mereka mendominasi. 2 point kill didapatkan. Decimate masih di tangan dari Kairi yang sudah cooldown sekarang. Para pasukan dari Onyx Esports mereka akan memaksa menuju ke arah base turret di tengah. Mendapatkan base turret dengan sangat mahal dan membuat mereka akan free ke Turtle atau Lord yang sudah besar nantinya. Turtle udah selesai, sekarang Lord. Udah nggak ada lagi objektif yang bisa diamankan oleh para pasukan dari AP Brand di tengah. Udah kosong merompong ompong tong. Dan fun fact-nya hingga dengan detik ini tidak ada objektif turret yang berhasil dihancurkan sebetulnya oleh teman-teman AP Brand. Dan ini dia nice move dari Keyboy dengan adanya penarikan Divine Judgment dan juga follow up datang dari cewek. Dan juga 4 pemain lainnya yang membuat Onyx Esports berhasil mengeliminasi 2 pemain PU yang mengaktifkan pasifnya. Membuat dia spawn lebih cepat. Tapi dengan adanya 2 pemain yang hilang dari AP Brand tadi akhirnya tanpa Lord, teman-teman Onyx Esports berhasil membobol karya 1 buah base mid lane pertahanan yang dimiliki oleh AP Brand. Dan Lord kali ini udah mulai dipantau, AP Brand nggak mau tinggal diam. Mereka bakal coba untuk maksain kontes harusnya dengan adanya setup posisi yang mereka lakukan di area Lord yang sudah ter-enhance. Boleh kontes, tapi mereka siap nggak kehilangan bottom turret mereka? Woods gitu nakal aja. Banget tuh. Iya, mereka siap nggak untuk kehilangan bottom turret? Tapi lihat Woods, informasi terdeteksi akan ada team fight 4 versus 5. Boots sudah kasih informasi kalau Cloud-nya di arah bottom lane. Kita bakal lihat apa Cloud-nya akan sigap untuk membantu team fight. Tapi Keyboy sengaja memberikan dirinya untuk tertarik. Dan Sans dia tidak mau rugi. Kali ini Kurt Altar juga dipegang oleh tim Oni. Sama-sama punya power untuk team fight. Utility sama-sama power. Tapi Keyboy sebentar lagi punya flicker. Apakah Brand sudah mengkalkulate itu? Apakah Brand sudah hafal dengan menit di mana Keyboy udah punya flicker? Tapi nampaknya Council Gaming telah terjadi. Sans memilih untuk mundur ke arah belakang dan Kairi yang menjadi tolak punggung keluarga dari Onyx Esports akan berada di garis depan. Maka coba terpoki Keyboy dipecat terhadap Son of Brandin. Masih selamatkan Pew, tapi di depan sana Sans memberikan Kurt Altar yang setidaknya membuat Kairi mendapatkan captaincy. 2 point kill didapatkan, 1 untuk 1 dan double kill. Kairi masih mau lebih, triple kill. Game for Mania. This is it, Kairi Mania. Maniac. Onyx Esports kali ini mereka berhasil mendapatkan Maniac, dibalaskan Maniac, Maniac dibalas Maniac. Cakep. Nggak pantun. Oh enggak ya, Nggak. sorry. Dan dengan adanya 4 pemain dari AP Brand yang tumbang, Lord terbuka lebar untuk teman-teman dari Onyx Esports.
tanpa ada gangguan yang berarti dan bahkan dua pemain yang tersisa, dua pemain yang masih aktif dari AP Brand pun memilih untuk berada di zona nyaman mereka. Melakukan cleaning service menjadi salah satu tujuan utama tentunya karena mereka berada di posisi yang sangat-sangat tidak diuntungkan. Damage leaderboard kita dipegang kendali oleh Suns tentunya. Benar-benar gila Suns karena damage yang dia berikan, terror effect ini mempersulit Owen juga. Berikut juga dengan adanya Kalzi untuk bisa menjadi badan dan juga memberikan setup momentum melalui Tyrant range dan juga Tyrant revenge yang dimiliki oleh seorang Oden. Dan kini teman-teman dari AP Brand mereka di press berada di area teras rumah di comfort zone yang mereka miliki, sedangkan Onyx Esports mereka bakal coba untuk majuin karya Tree Landing Fuse 2 Plotter Wave Minion bakal langsung berjalan beriringan bersamaan dengan adanya satu member yang berhasil mereka secure dengan cuma-cuma, which is Lord yang bakal kembali berjalan di garis lurus mid lane laning phase yang dimiliki oleh pemain-pemain dari AP Brand. Oke, tidak didorong tengahnya karena mereka ingin mendapatkan 15-41. Berhasil nggak ya dapat 15? Oh, berhasil. Mereka berhasil mendapatkan menuju ke ladang 15-41. Tandanya Super Minion masih bergerak kembali dengan sangat besar dan sedang penumpukan minion di dua lane membuat mereka memastikan base turret didapatkan dengan pasti. Dan harusnya para pasukan dari Onyx Esports mereka akan siap untuk melakukan penculikan karena Keyboy udah bisa melakukan flanking. Dan ini Keyboy, biasanya gameplay Keyboy dia akan nempel ke tembok ke kiri, dia akan coba tarik satu, dia pun berhasil didapatkan dan bahkan masih ada Kurtaltar di bawah Kurtaltar, satu sosok Flatnessy hilang, Thunderclap is real, Kairi masih coba untuk selamat, tapi Super Marco dengan adanya Wind of Nature men-shutdown Kairi, dipukul mundur, Onyx Esports gagal melakukan endgame kali ini. Yes, Flopsy tukar dengan ada Kairi dengan yang satu buah damage terakhir yang keluar dari seorang Super Marco dan nampaknya AP Brand menolak untuk dikalahkan masih memperkuat barisan pertahanan yang mereka miliki dari high ground dan bahkan mereka bakal keluar. Kok mereka maksa untuk melakukan invite jungle ya? Mereka berkumpul semua tuh, berada di arah sungai. Oh enggak, mereka nggak jadi invite jungle, mereka meng-cancel, mereka memikirkan kalau high risk banget, lihat di arah topnya terdorong. Mungkin kasusnya kalau misalnya topnya tidak terdorong, dan mungkin juga di arah topnya minion yang berada di arah tengah, itu masih oke. Dan World Advantage kita mendapatkan 14.000 turret damage yang mahal banget, yang benar-benar bisa diuntungkan oleh para pasukan dari Onyx. Mereka membalikan semua keadaan langsung seketika begitu saja. Yap, benar dengan damage yang luar biasa dihasilkan dari Lord yang berhasil dimaksimalkan. Onyx Esports ternyata masih belum bisa untuk melakukan one strike push juga. Tapi kita bakal lihat juga dari item build yang sudah mulai terlihat di menit-menit krusial kali ini. Ngomongin dari area Cloud udah jadi golden staff. Bahwa Vicror, Athena Shield masih cukup respect dengan damage yang keluar dari seorang Suns. Dan bahkan adanya Carson Sight dan juga Demon Hunter Sword itu yang membuat damage yang masuk ke area pertahanan tubuh dari Kairi dan juga Kibo yang selalu berada di depan. Berikut juga dengan Boots itu udah mulai terasa perih sebetulnya. 4 detik menuju Lord. Yang jadi pertanyaan apakah mereka bakal coba untuk maksain kontes kah? Mereka sih harusnya kontes, tapi satu hal yang mungkin win condition yang bikin dari Onyx Esports adalah gimana caranya Suns bisa ngambil sosok dari Kurtaltar. Dan sedangkan Keyboy bisa makan Super Marco. Kalau misalnya seperti tadi lagi, Flatnessy yang akan menjadi pilihan utama ini agak cukup berat menurut gue pribadi. Dan kalau dari AP Brand, winning condition adalah gimana caranya dia clear cepat. Dia hanya bisa mancing, maksimalin cloudnya untuk clear di mid dan juga bottom. Dan view tidak boleh muncul di map dekat dengan Sun supaya Kurtaltarnya tidak bisa dicuri. Itu yang bisa dia pegang sekarang. We'll see apakah itu menjadi salah satu hal yang bisa direalisasikan karena dari tadi Boots juga dengan ketika Lord hadir selalu menggugah atau bahkan mengganggu fokus yang dimiliki oleh AP Brand sehingga ada satu pemain yang selalu diutus untuk melakukan clearing terhadap laning jauh yang dimainkan oleh Onyx Esports. Lord sudah mulai terkikis dan kayaknya ini nggak bakal di-cancel sih. Kalau tidak di-cancel tandanya mereka akan dapetin Lord dengan team fight 3-4. Oke, karena duanya sudah tidak ada, defense adjustment telah terjadi. Keyboy bakal mencari di mana keberadaan dari Flatnessy. Dan ternyata Keyboy dibalikin kembali keadaannya. Bennett telah dikeluarkan, defense adjustment terlihat dan Kyle hilang. Damage terlalu sakit, Boots melakukan zoning out juga ada seorang View. Super Marco nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Boots tersisa satu Bardara terakhir. Mendapatkan Lord dan bahkan tidak kehilangan siapapun. Cuan for life. Yes.
Kalzi tumbang dengan daya Divine Judgment yang sempat dikeluarkan oleh seorang Keyboy dan free space untuk Kairi membuat tim Onyx Esports kembali mendapatkan Lord yang ter-evolve dan kini kembali kita akan lihat Lord tersebut berjalan di area mid lane yang dimiliki oleh AP Brand. Apakah dengan kurun waktu Kalzi yang bakal muncul di 18 detik ke depan cukup untuk teman-teman AP Brand bisa menangani atau bahkan melakukan mitigasi upaya penanganan bencana yang ada di depan mata mereka karena lihat wave minion. My God, ini bencana. Onyx Esports mendorong 3 lane secara berbarengan. Base. Adjustment terjadi, masih ada kertotan. Base-nya hilang, Onyx take the camp too. Ini bencana. AP Brand tidak bisa senang lebih dulu karena Onyx Esports memastikan game kedua dan membawa game ke game yang ketiga. Yes, Onyx Esports menolak untuk dikalahkan 2-0 sehingga mereka berhasil